Semoga adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, mari siapkan hatinya, kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang pertama yaitu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan atas berkat, rahmat, dan perlindungan-Mu. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan sehat, itu semua hanya oleh karena kasih-Mu. Berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeskiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan terkadang menjadi gembalanya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tiap Langkahku. Dan tangan kasih-Nya
aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami Tuhan, hingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, cerita kita di hari ini itu diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya. Markus 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan.
Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah adik-adik, tadi cerita hari ini ya, kita akhiri cerita hari ini, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas cerita yang barusan kami dengarkan. Semoga cerita tersebut bisa terpatri di hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Berbahagia. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.